Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ibu absen terlebih dahulu ya. Risma Rahmawati, Fidelika Deliana, Putri Fitria Melati. Oke, baik. Ada yang tidak masuk? Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelasnya silakan memimpin doa. Ya, untuk hari ini materi kita adalah lembaga keuangan bukan bank. Sekarang ibu mau tanya, apa sih lembaga keuangan bukan bank itu? Ya, lembaga keuangan itu adalah lembaga keuangan yang semua badan bergerak di bidang keuangan secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga. Ya, di sini lembaga keuangan bukan bank itu terdiri dari pegadaian, operasi simpan pinjam, leasing, dan asuransi. Di sini pegadaian itu seperti pegadaian yang biasa kalian lihat, yang kalian tahu, pegadaian yang kalian bisa menggadaikan barang berharga kalian seperti perhiasan emas, seperti barang elektronik, ya, handphone, TV, laptop, apapun itu ya. Dan di pegadaian itu barang kalian itu dicek dulu untuk diberi kesesuaian dengan harga yang akan dipinjamkan untuk kalian. Lalu di sini ada leasing ya. Kalian tahu leasing ya? Kalau kalian beli kendaraan, beli apapun barang elektronik yang memang mahal yang kalian bayar secara kredit itu menggunakan leasing ya. Leasing itu merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya memberikan pembiayaan untuk barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah gitu. Jadi kalian bayar uang muka, kalian langsung dapat barang yang kalian mau. Nanti kalian angsur ya kan berapa, setahun, 2 tahun, 3 tahun, seperti itu ya anak-anak. Lalu barang-barang modal yang diberikan pembiayaan misalnya kendaraan atau peralatan-peralatan kantor. Pembiayaan dalam hal ini maksudnya nasabah yang berkeinginan membeli barang-barang modal secara kredit akan didapatkan dari perusahaan leasing. Yang seperti tadi Ibu jelaskan, di perusahaan leasing terdapat dua pihak yang saling melakukan perjanjian, yaitu lessor. Lessor itu si perusahaan leasingnya. Lalu pihak lease itu nasabah kita. Nasabah itu kita. Selain lessor dan lease, masih ada beberapa pihak pendukung terjadinya perjanjian, yaitu supplier dan asuransi. Supplier bertugas menyediakan barang-barang yang akan di-leasing ya. Seperti supplier ini menyediakan apa yang kalian butuhkan, seperti kendaraan, barang-barang elektronik, atau peralatan-peralatan kantor seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu ada asuransi. Asuransi bertugas menanggung resiko atas perjanjian yang telah dilakukan oleh lessor dan lease. Jadi si asuransi ini tugasnya itu menanggung resiko atas perjanjian yang telah kita lakukan kita sebagai nasabah dan si lessor ini yaitu si pihak leasingnya. Seperti apa sih contohnya? Contoh sederhananya seperti ini. Kalian beli motor ya, lalu motor itu udah ada nih di tangan kalian. Setelah itu motor itu hilang entah dicuri ya, entah kemana. Itu nanti ada si asuransi yang bertugas menanggung resiko. Tapi biasanya si asuransi ini tidak menanggung sepenuhnya ya. Biasanya yang sering kita tahu lah gitu, yang sering kita temui itu semisal harga motor kita 10 juta, asuransi hanya bisa menanggung resiko itu sebesar 3-5 juta ya. 50%-nya bahkan kadang kurang ya dari 50%-nya seperti itu. Jadi asuransi itu ya bertugas menanggung resikonya itu seperti itu, resiko kehilangan, resiko kerusakan di luar kelakuan kita gitu. Lalu dalam melakukan transaksi
seorang lease atau nasabah harus membayar beberapa biaya berikut ini pada lessor. Jadi pada saat kalian membayar suatu barang pada leasing, itu ada biaya-biaya yang harus kalian lunasi terlebih dahulu, seperti biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun. Lalu ada biaya bunga barang yang dileasingkan, ya. Jadi kalau kalian mengambil barang, beli barang lewat leasing, itu sudah pasti ada bunganya. Nah, bunganya itu harus dibayar, dan biasanya bunganya itu emang sudah masuk di biaya bayaran aksuran per bulannya. Lalu yang ketiga ada biaya materai untuk perjanjian. Ya, biaya materai, kalian tahu lah ya, materai paling harganya 6.000, 7.000, ya. Yang selanjutnya ada premi asuransi yang dibayarkan kepada pihak asuransi. Nah, itu dia yang kita bayarkan ke asuransi. Semisal harga motor kalian aksuran per bulannya 500.000, kalian harus membayar premi asuransi, yaitu misalnya sebesar 80.000, 90.000, ya, tergantung kebijakan dari si leasingnya. Lalu selanjutnya ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang kegiatan usahanya menerima simpanan dari anggota dan memberikan pinjaman kepada anggotanya. Jadi dari kita, untuk kita, oleh kita. Seperti itu ya koperasi simpan pinjam ini. Sumber modal yang diperoleh oleh koperasi itu dari mana sih? Sumber modal yang diperoleh koperasi simpan pinjam untuk menjalankan usahanya berasal dari dua sumber, yaitu berasal dari anggotanya sendiri dan berasal dari luar anggota. Jadi kalau kalian ingin mendirikan sebuah koperasi simpan pinjam, misalnya kalian terdiri dari 5 orang, ya, kalian patungan, ya, untuk mendirikan suatu koperasi simpan pinjam tersebut. Lalu sering berjalannya waktu, modal itu bisa ditambah dari luar anggota, ya. Lalu di sini ada modal yang berasal dari anggota koperasi, terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela, ya. Simpanan wajib yang wajib kalian bayar. Simpanan pokok itu pokoknya itu yang bersihnya kalian harus bayar, dan simpanan sukarela yaitu seikhlasnya aja gitu. Nah, di sini ada modal yang berasal dari luar anggota koperasi, didapatkan dari pinjaman badan pemerintah, bank, dan lembaga swasta lainnya. Ya, jadi kalau kalian ingin mendirikan suatu koperasi simpan pinjam, lalu dana yang dikumpulkan dari anggota-anggota kalian itu kurang, kalian bisa pinjam dengan badan pemerintah, bank, dan lembaga swasta lainnya, ya, kayak seperti perusahaan-perusahaan peminjaman dana seperti itu. Lalu di sini ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu apa sih? Ya, tadi seperti kita bahas di leasing, ya, ada asuransi. Di sini perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang usahanya melakukan pertanggungan terhadap risiko yang dihadapi oleh nasabahnya. Masih sama ya pengertiannya seperti yang tadi kita jelaskan di leasing. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi, asuransi memiliki pengertian perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada pertanggungjawabnya dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Jadi yang dijamin oleh si asuransi ini di sini tercantum yaitu kerusakan, ya, kehilangan, lalu keuntungan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Lalu di sini ada tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, ya, maksudnya yang akan dibebankan si penanggung jawab itu, yang timbul dari suatu peristiwa, ya, peristiwa tidak pasti, ya, seperti memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya.
Jadi misalkan si orang itu kita nggak tahu ya kedepannya akan terjadi apa gitu, seperti kalau meninggal, kalau sakit ya udah nggak bisa kerja, nggak bisa membayar apa sih namanya hutang-hutangnya atau asuransinya itu. Dalam suatu perjanjian asuransi terdapat hak dan kewajiban dari tertanggung dan penanggung. Tertanggung harus membayar sejumlah premi kepada penanggung. Sebelum dibayarkan premi tersebut telah ditaksir oleh penanggung. Besarnya premi tergantung besar resiko yang akan dihadapi. Ya, semakin besar resiko yang ditanggung, maka semakin pula premi yang harus dibayar itu besar. Semakin kecil resiko yang ditanggung, maka semakin kecil pula premi yang harus dibayar. Seperti itu ya anak. Lalu asuransi memiliki beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, dilihat berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, asuransi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan asuransi reasuransi. Asuransi kerugian itu seperti yang tadi dijelaskan ya, semisal anak-anak mempunyai usaha sendiri, punya bisnis ya kan, kalian asuransikan bisnis kalian kepada si perusahaan asuransi ini, dan dia akan menanggung resiko kerugian perusahaan kalian. Lalu asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu seperti asuransi kesehatan, asuransi masa tua, seperti itu ya, asuransi jiwa. Lalu dilihat dari berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan kepemilikannya, asuransi dibedakan menjadi 4, yaitu asuransi milik pemerintah, asuransi milik swasta nasional, asuransi milik perusahaan asing, dan asuransi milik campuran. Ya, jadi asuransi itu ada 4 ya, berdasarkan dari kepemilikannya. Lalu sebenarnya anak-anak sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk hari ini saya selesaikan sampai materi ini dulu ya anak-anak. Untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang bank sentral. Silahkan dipelajari di rumah. Jadi besok kalian tinggal tanyakan saja kepada saya apa yang kurang paham. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi